Pernahkah lo ngerasa hidup ini kayak tarikan antara dua kekuatan yang saling bertolak, tapi anehnya saling ngelengkapin? Ada di hidup lo merasa tenang banget, tapi tiba-tiba badai kehidupan datang. Ada saat lo jatuh, tapi justru di situ lo ngerasa deket sama Tuhan yang Maha Besar. Dunia ini gak pernah berdiri di satu sisi, kawan. Segalanya datang berpasangan. Cahaya dan bayangan, lahir dan mati, datang dan pergi, bahagia dan luka. Tapi yang sering kita lupa, dua hal itu bukan musuh. Mereka cuma dua wajah dari sumber yang sama, energi yang sedang berputar mencari keseimbangan. Semesta ini gak dibuat buat milih satu sisi, dia diciptakan buat menari di antara keduanya. Jadi setiap kali lu ngerasa dunia lu pecah dua, ingat, lu gak sedang hancur. Lu cuma lagi ditarik buat nemuin pusat dari semuanya. Tempat di mana dua kutub berhenti berperang dan berubah jadi satu tarikan nafas kehidupan. Karena di tengah semua kontras itu, ada titik diam yang gak bisa lu lihat, tapi bisa lu rasain. Dan dari sanalah kesadaran sejati mulai bangun. Lu pernah gak mikir, kenapa di dunia ini selalu ada dua sisi dari setiap hal? Ada atas, ada bawah, ada tawa, ada tangis, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Manusia mengira itu pertarungan, padahal itu tarian. Semesta gak pernah berantem sama dirinya sendiri. Dia cuma lagi nyari keseimbangan. Lo lihat air laut, dia naik dalam pasang, lalu turun jadi surut. Kalau lo cuma lihat pasangnya doang, lo bakal nyebut surut itu kemunduran. Padahal dua-duanya bagian dari satu nafas yang sama, nafas samudera. Begitu juga hidup lo. Ketika lo lagi ngerasa jatuh, bukan berarti semesta ninggalin lo. Lo cuma lagi ngalamin sisi lain dari arus yang sama, arus yang nanti bakal balik jadi kebangkitan. Masalahnya, manusia sering berhenti di salah satu sisi. Saat bahagia, dia mabuk pujian. Saat sedih, dia ngerasa dunia gak adil. Padahal dua-duanya cuma pengalaman buat bikin lu sadar. Gak ada naik tanpa turun. Gak ada terang tanpa bayangan. Dan semakin lu nolak sisi lain itu, semakin lu jauh dari keseimbangan. Makanya, orang yang benar-benar tenang, bukan yang hidupnya selalu enak, tapi yang bisa berdiri di tengah, melihat kedua sisi dan bilang pelan, dua-duanya suci. Gelap bukan sekedar ketiadaan cahaya. Gelap adalah ruang tempat sesuatu belum mengambil bentuk. Dia bukan kebalikan dari terang. Dia asalnya terang itu sendiri. Segala yang lu kenal lahir dari situ. Tanah subur tersembunyi di dalam bumi yang hitam. Benih berjuang dalam pekat sebelum menembus permukaan. Otak lu memproses mimpi di balik kelopak mata yang tertutup rapat. Jadi gelap bukan musuh, dia rahim semesta, ruang tempat energi menata diri sebelum jadi nyata. Makanya saat hidup lu tiba-tiba redup, jangan buru-buru nyalahin keadaan. Itu bukan kehancuran, tapi proses penyusunan ulang, kayak malam yang menyiapkan fajar. Yang bikin manusia menderita bukan karena hidupnya gelap, tapi karena dia pengen cahaya terus ada tanpa jeda. Padahal terang tanpa gelap cuma bikin silau, bahkan bikin buta. Gelap itu disiplin. Dia ngajarin lu untuk berhenti ngotot, untuk diam, biar lu bisa dengar arah dari dalam. Dan justru di situ, kekuatan baru disusun, pelan, diam-diam, tapi pasti. Setiap hal di alam ini punya kutub, dingin dan panas, tinggi dan rendah, hidup dan mati. Tapi gak ada satupun yang benar-benar berdiri sendiri. Semua saling membutuhkan, biar keseimbangan bisa ada. Kalau lu pikir panas itu lawannya dingin, lu keliru, kawan. Panas dan dingin cuma dua ujung dari satu garis suhu. Lu gak bisa motong garis itu tanpa ngerusak keduanya. Begitu juga manusia, kawan. Ketenangan lo berarti karena pernah ada amarah. Kebijaksanaan lo lahir karena dulu lo pernah gegabah. Tanpa kutub seberang, gak ada kedalaman makna. Kesadaran sejati muncul saat lo berhenti menilai salah satu sisi sebagai musuh. Karena selama lo masih berpihak,
lu masih reaktif. Dan selama lu reaktif, lu belum bebas. Semesta gak minta lu milih antara siang atau malam. Dia cuma ngajarin lu cara berdiri di tengah rotasinya. Karena di titik tengah itulah semua hal berhenti jadi ekstrim dan mulai kelihatan sebagai suatu sistem yang saling menghidupi. Di sana gak ada lagi baik atau buruk. Yang ada cuma gerak, dan gerak itu sendiri adalah kehidupan. Jangan salah paham kawan, banyak orang kira arah pulang itu soal mati. Padahal bukan. Arah pulang itu kesadaran buat balik ke titik asal lo. Tempat batin lu gak tertarik sama yang palsu, gak dikendalikan rasa takut, gak butuh pembuktian buat ngerasa cukup. Itu rumah sejati manusia. Bukan bangunan, bukan tempat suci, tapi kondisi jiwa yang jujur pada diri sendiri. Saat lu bisa diam di tengah arus, lu mulai ingat arah itu. Bukan karena lu nemu petunjuk baru, tapi karena lu sadar arah itu udah selalu ada di dalam jiwa lo. Gelap yang lo benci selama ini kadang cuma ruang tenang biar lo bisa denger panggilan itu lagi. Biar lo nggak terus sibuk nyari di luar. Padahal yang lo cari udah nunggu di dalam lo. Cahaya bukan cuma datang dari atas kawan. Dia juga bisa nyala dari dasar kegelapan. Asal lo berani lihat gelap itu tanpa rasa takut ditelan. Karena setiap kali lo berani menghadapi bayangan diri lo sendiri, lo lagi membuka pintu buat cahaya keluar dari baliknya. Dan itulah sisi lain dari cahaya. Sinarnya kadang tertutup. Dia bersembunyi di luka yang lo tolak. Singkap halangannya. Biarkan cahaya itu menerpa diri lo. Setiap manusia punya bayangan. Bukan cuma di bawah cahaya, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Bayangan gelap itu sisi lo yang lo tolak. Yang lo anggap gak layak, gak pantas atau memalukan. Padahal tanpa lo sadar, sisi itu yang sering ngatur arah hidup lu dari belakang layar. Lo marah, takut, iri, cemburu. Itu bukan musuh. Itu pesan. Pesan dari bagian diri lu yang minta dilihat. Semesta gak ngasih gelap buat nyiksa lo. Dia ngasih gelap buat ngajarin lo tentang terang. Lu gak bakal ngerti sabar kalau lu gak pernah ngerasain kesal. Lu gak bakal ngerti makna ikhlas kalau lu gak pernah kehilangan. Dan lo gak bakal ngerti cinta sejati kalau lo belum pernah ngalamin penolakan. Bayangan itu bukan penghalang. Dia cermin. Dia ngasih tahu sejauh apa lo udah menyadari siapa diri lo sebenarnya. Saat lo berani ngelihat bayangan lo tanpa nyalahin, tanpa kabur, tanpa pura-pura suci, di situ lo naik level kesadaran. Karena lo berhenti main drama antara aku yang baik dan aku yang buruk. Dan di momen itu, lu sadar, dua sisi ini bukan konflik. Mereka cuma lagi main peran, biar lu bisa belajar apa artinya utuh. Setelah lu kenal dua kutub itu, terang dan gelap, senang dan sedih, hidup dan mati, lu bakal sadar satu hal. Semuanya itu cuma gerak kehidupan. Dan di antara gerak itu, ada satu titik yang gak bergerak. Titik yang gak tertarik oleh panas, enggak didinginkan oleh dingin, enggak dipuji, enggak dijatuhkan. Itulah pusat keseimbangan. Itulah kesadaran sejati. Kawan, banyak orang mencari kebahagiaan. Padahal yang mereka cari bukan bahagia, tapi diamnya jiwa di tengah perubahan. Karena saat lo udah nemu titik netral itu, lo gak lagi dikuasai suasana, situasi, atau omongan orang. Lo jadi saksi atas kehidupan, bukan korban kehidupan. Netral itu bukan berarti mati rasa. Netral itu artinya lo hadir sepenuhnya, tanpa ditarik ke sisi manapun. Lo bisa ngerasain sedih tanpa jadi hancur. Lo bisa ngerasain senang tanpa jadi lupa diri. Lo mengizinkan semua rasa datang dan pergi. Tapi lo tahu, lo bukan salah satunya. Semua cuma perasaan, semua cuma pikiran. Lu lah pemilik pikiran dan emosi sejati adalah diri lu sendiri. Jadi lu bukan pikiran dan lu bukan emosi. Titik netral bukan tempat buat kabur. Itu tempat lu balik
buat melihat seluruh semesta kerja bareng dalam kesempurnaan yang gak butuh dijelasin. Dan di sana, lo ngerti sesuatu yang selama ini susah dijelasin pakai kata-kata. Semua hal yang lo lawan selama ini cuma pengingat, biar lo balik lagi ke tengah. Dari awal, kita semua udah hidup di tengah dua kekuatan. Terang dan gelap, suka dan duka, naik dan turun. Dan setiap kali lo ngerasa terombang-ambing di antara keduanya, itu bukan karena lo lemah, tapi karena lo lupa kalau lo bukan salah satu dari kutub itu. Lo adalah titik tengahnya, pusat dari semua gerak, tempat dua energi besar itu nyatu dan jadi harmoni. Hidup gak pernah dimaksudkan buat selalu bahagia, kawan. Tugas lo bukan ngejar terang atau ngusir gelap, tapi belajar menari di antara keduanya. Menari dengan irama semesta. Saat lo bisa tenang di tengah badai, senyum di tengah kesedihan, memberi di tengah kekurangan, lo lagi menjalankan tugas besar lo sebagai manusia. Menjaga keseimbangan. Karena semesta ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, bukan tentang siapa yang paling benar atau paling kuat. Semesta ini tentang irama, tentang energi yang terus berubah, tapi gak pernah keluar dari harmoninya. Dan setiap kali lo sadar, setiap kali lo berbuat baik tanpa pamrih, setiap kali lo maafin diri sendiri, lo membantu semesta buat tetap seimbang. Lo bukan makhluk kecil yang hidup di dunia besar, lo bagian dari sistem raksasa yang ngerjain satu misi halus. Menjaga gerak kehidupan agar tetap berjalan dengan cinta dan kesadaran. Jadi, kalau suatu hari lo ngerasa hidup lo lagi berat, ingat, bukan lo yang sendirian di tengah arus, tapi semesta lagi ngajak lo buat inget jati diri lo sebenarnya. Lo bukan korban energi, kawan. Lo penjaganya. Penjaga keseimbangan, penjaga kehidupan, penjaga harmoni yang bikin alam ini terus bernafas. Jadi, semangat kawan, bangkit, senyum dalam kedamaian. Sampai jumpa di refleksi kehidupan berikutnya.